Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Wali Santri yang saya hormati, di sini saya selaku perwakilan dari guru-guru TPQ Al-Ikhlas Gelagah akan menyampaikan sosialisasi. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah saat ini gedung TPQ sudah selesai pengecoran DAT. Artinya pembangunan infrastruktur TPQ juga sudah meningkat. Dan itu adalah progres baik bagi kita semua. Nah, tentunya tujuan awal TPQ bukan sebatas membangun gedung, tetapi menciptakan generasi Islam yang baik bacaan Al-Qur'annya, baik akhlaknya, baik tutur katanya, terutama kepada orang tuanya sendiri. Untuk itu, kita harus sadari, peningkatan infrastruktur itu hanya sebagai upaya, salah satu upaya. Kemudian, dengan meningkatnya infrastruktur, juga harus diimbangi dengan meningkatnya kualitas pendidikan santri. Nah, untuk itu, TPQ Al-Ikhlas Gelagah, alhamdulillah, akan beralih metode yang semula menggunakan buku Iqra, kemudian berganti menggunakan Yanbu'a. Untuk jilid kecilnya seperti ini. Nah, kenapa pergantian ini perlu dilakukan? Nah, sesungguhnya Yanbu'a ini adalah wujud dari peningkatan kualitas. Kenapa bisa demikian? Nah, bagi santri yang sudah jilid 6 kembali ke jilid 1 Yanbu'a, itu bukan turun Ibu Bapak, bukan turun kelas ya, tetapi naik kelas. Dan semua santri TPQ dinyatakan naik kelas dengan perpindahan dari metode Iqra menuju metode Yanbu'a. Ada pertanyaan, Pak, kenapa harus ganti? Begini Ibu Bapak, sebuah keilmuan itu harus memiliki guru, dan sanad keilmuan itu harus bersambung. Sedangkan guru-guru TPQ Al-Ikhlas Gelagah bahkan sekecamatan Bancak belum ada yang memegang sanad Iqra. Jadi tidak memiliki guru Iqra yang mutawatir sampai dengan Mbah As'ad Jogja. Sedangkan Yanbu'ul Quran ini TPQ Al-Ikhlas Gelagah sudah mendapatkan sanad keilmuan. Jadi ada gurunya yang nanti bersambung kepada Kiai Haji Arwani Kudus. Bisa browsing sendiri Ibu Bapak di internet bahwa Mbah Arwani adalah satu-satunya pemegang sanad qiraah sab'ah di Indonesia. Dan sekarang beliau sudah kondur ke ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keunggulan dari kitab Yanbu'a ini adalah satu, kitab Yanbu'a mengandung unsur yang lebih kaya daripada Iqra. Satu, terdapat pembelajaran makhrajul huruf, yaitu pengucapan-pengucapan huruf yang benar. Kemudian mengajarkan sifat-sifat huruf. Setelah itu ada ilmu tajwid yang dibelajarkan secara langsung. Kemudian ada juga gharib. Nah, apa itu semua? Bapak Ibu bisa browsing sendiri, bisa cari tahu sendiri, atau nanti bila bertemu dengan saya bisa langsung bertanya secara langsung. Kemudian dalam metode Yanbu'a ini sudah ada media pembelajaran, kemudian struktur rencana pembelajaran yang sudah terafiliasi dengan baik. Mulai dari medianya, klasikal, kemudian bagaimana siswa menghafalkan tata cara sholat, dan lain sebagainya. Kemudian, selain itu, saya juga memohon dukungan dari Bapak Ibu, yaitu menggalakkan program 2 tahun lancar baca Al-Quran, bacaan benar, fasih, dan juga indah. Nah, bismillah, melalui metode Yanbu'ul Quran ini, kita bersama-sama mengejar ketertinggalan, yaitu peningkatan sebuah metode Al-Quran, metode baca Al-Quran yang cepat, praktis, dan juga dapat diamati. Nah, sampai di sini saya harap Ibu Bapak semua paham bahwa sebuah perubahan itu penting.
Dan TPQ Al-Ikhlas Glagah adalah satu-satunya TPQ yang ada di Kecamatan Bancak yang mengalami perubahan secepat ini. Dan satu-satunya yang memiliki sanad keilmuan Yambu'ul Quran. Dan perlu Bapak ketahui, TPQ Al-Ikhlas Glagah adalah salah satu tonggak perubahan, perbaikan pendidikan Quran di Kecamatan Bancak. Karena insya Allah pada tahun 2024 seluruh guru di Kecamatan Bancak akan diboyong ke Glagah untuk belajar metode Yambu'ul Quran ini agar satu Kecamatan Bancak menjadi satu kesatuan yang memiliki metode sama dan memiliki hasil yang kurang lebih sama. Kemudian Ibu Bapak, TPQ Al-Ikhlas Glagah juga tidak akan berhenti untuk meningkatkan kualitas. Seperti insya Allah akan diadakan ekstrakurikuler berupa 1. Baca Al-Quran dengan indah atau bisa kita sebut juga menggunakan kiroah. Kemudian ekstra kedua ada rebana. Kemudian yang ketiga adalah pencak silat. Tetapi yang ketiga itu masih dalam pengkajian. Dan perlu Ibu Bapak ketahui, anak kita, putra-putri kita sekarang di sekolah memasuki kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka itu adalah implementasi atau pemanfaatan dari falsafah Jawa. Falsafah Jawa yang mungkin kita sering dengar. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Nah, ini penting untuk kemajuan pendidikan putra-putri kita baik di sekolah maupun di TPQ. Ing madya mangun ing ngarsa sung tulodo, guru harus memberikan contoh. Kemudian ing madya mangun karso itu adalah peran orang tua. Di tengah antara guru dan anak, antara guru dan murid, orang tua harus mendukung. Tidak boleh diam, tidak boleh berhenti. Ngaji karepmu, ora karepmu, sekolah karepmu, ora karepmu. Itu tidak boleh. Orang tua harus menjadi kontrol bahwa siswa, santri itu memiliki tanggung jawab. Sedangkan orang tua adalah menjadi pengawal tanggung jawab itu agar sampai selesai. Kemudian di akhir tutwuri handayani. Tutwuri, melu di belakang itu harus dengan handayani, menjadi yang baik dan yang terbaik berdasarkan versinya. Jadi bukan harus ranking 1, bukan, tapi terbaik versinya sesuai dengan kemampuan. Jadi perlu saya tegaskan lagi, Ibu Bapak Wali Santri, bahwa penggunaan metode Yambu'ul Quran ini sama sekali tidak turun kelas, tapi naik kelas. Karena di dalam Yambu'ul Quran ini jilid 3 setara dengan Iqra jilid 6. Sedangkan Yambu'ul Quran ini terdapat 7 jilid yang nantinya akan mengantarkan putra-putri Ibu Bapak menjadi seorang Islam yang baik. Karena bacaan Qurannya bagus, hafalannya bagus, praktiknya bagus, kemudian akhlaknya juga bagus. Perlu Bapak Ibu ketahui, boso itu tidak harus dari anak kepada orang tua saja. Pernahkah kita boso terhadap anak? Mpun maem, ajeng tindak pundi, itu harus kita ajarkan. Ing madya mangun karso. Maka nanti TPQ Al-Ikhlas Glagah mengikuti instruksi Kemendikbud dan juga Kemenak untuk menggalakkan penggunaan bahasa Jawa terutama kromo di TPQ. Tentu saja itu harus didukung dengan orang tua di rumah. Selain itu, syarat untuk mengikuti ekstrakurikuler, utamanya pencak silat, harus bisa basa kromo dan harus praktik basa kromo karena nanti akan diperiksa di chat di WA orang tua satu-satu apakah siswa atau santri tersebut di rumah sudah basa kromo, Pak. Jika belum, nanti akan diarahkan lagi menjadi akhlak yang baik. Dan mohon maaf, kami juga sampaikan bahwa TPQ belum bisa mengumpulkan ibu bapak sekalian di dalam satu forum tertentu untuk menyampaikan sosialisasi ini karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan lain-lain. Mohon maklum dan kami tetap memohon dukungan ibu bapak. Tetap berhusnudzon kepada kami karena insya Allah tidak ada guru yang akan menjerumuskan muridnya ke dalam keburukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, semoga TPQ semakin jaya, ibu bapak percaya kepada TPQ hingga akhir nanti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.